Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh sebuah keluarga. Sebut saja namanya Pak Yono. Pak Yono ini mempunyai seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 8 tahun. Sebut saja nama anaknya Budi. Di suatu hari, Pak Yono sekeluarga berliburan ke sebuah pantai di sebuah kota yang bernama Kota Jember di Jawa Timur. Siang itu suasana cukup ramai pengunjung. Mungkin karena hari itu adalah hari libur atau tanggal merah dan cuacanya begitu cerah. Waktu itu mereka semua bermain air di pinggir pantai sambil bersenda gurau. Di sana juga banyak anak-anak kecil yang berbasah-basahan bermain di pinggir pantai. Terkadang ombaknya cukup besar menghantam mereka semua. Tapi menurut mereka itu masih aman-aman saja. Karena saking asiknya bermain air, tidak sadar kalau anak mereka yang berusia 8 tahun tidak ada di dekat mereka. Lalu mereka mencoba mencari-cari, dan akhirnya Pak Yono melihat anaknya sudah berada jauh ke tengah laut dan terlihat terus berjalan menuju ke tengah. Lalu dengan segera Pak Yono mengejar Budi sambil berteriak-teriak memanggil nama Budi. Orang-orang di sekitar segera tersadar dan mulai heboh ikut memanggil-manggil anak Pak Yono. Beberapa orang lelaki ikut nyemplung bersama Pak Yono berenang mengejar si Budi. Dan anehnya, si Budi ini terlihat asik bermain tanpa memperdulikan suara teriakan orang-orang yang memanggilnya. Bahkan dalamnya air laut itu hanya terlihat semata kakinya Budi. Jadi si Budi ini seperti berjalan di atas air ya. Lalu ada satu orang lokal di sana yang mampu berenang dengan cepat dan meraih tangan Budi, lalu membawa Budi berenang ke tepian. Kemudian sesampainya di pinggir pantai, Pak Yono segera meraih anaknya dan menggendongnya. Budi terlihat hanya diam bisu, tatapannya kosong, walaupun ibunya menangis di sampingnya. Orang lokal yang menolong si Budi mengatakan kalau sebulan yang lalu sudah ada kejadian seperti ini. Anak kecil juga, cowok. Sayangnya, saat kejadian, orang tua si anak ini dan orang-orang di sekitar terlambat untuk menyadarinya. Sehingga anak tersebut akhirnya hanyut dan meninggal dunia. Mayatnya baru ditemukan keesok harinya. Lalu Pak Yono segera memutuskan untuk segera pulang saat itu juga. Saat perjalanan pulang, si Budi ini masih tetap terdiam membisu saat ditanya. Sepertinya masih merasa kebingungan. Lalu di tengah perjalanan, Pak Yono dan keluarga mampir di masjid untuk menunaikan sholat bersama. Selesai sholat, mereka istirahat sejenak di teras masjid. Saat itu barulah si Budi mau bercerita kepada orang tuanya bahwa sewaktu dia main di pantai, dia diajak main oleh beberapa anak lelaki sampai ke tengah laut. Dan anehnya, si Budi ini nurut-nurut saja. Mungkin si Budi ini juga nggak sadar ya. Padahal menurut Pak Yono, dia hanya terlihat main sendirian, nggak ada temennya sama sekali. Sejak saat itu, Pak Yono tidak pernah mengajak anaknya bermain di pantai lagi. Istrinya juga merasa trauma dengan kejadian tersebut. Ya, begitulah sebuah misteri. Misteri memang selalu hadir dalam kehidupan ini. Oke, sekian dulu cerita dari gue. Semoga kalian terhibur dan semoga cerita ini dapat mengingatkan kita bahwa di
dalam kehidupan ini masih banyak misteri-misteri yang terjadi. Oke, sekian dan terima kasih.